dan juga Abu. Walaupun udah sangat sulit untuk masuk ke zona berikutnya, Abu pun harus terkenal dan Sam 13 udah nggak bisa berbuat banyak. So di sini dia menarik banget ternyata. Udah ada showcase-nya ya? juga. Iya, so this is it, map pertama. Map Bermuda. Jangan lupa buat dukung tim Indonesia dengan hashtagnya FFindo Bersatu. Langsung aja kita nonton di mana pesawat bergerak dari arah shipyard menuju ke hanggar. Wah, pesawatnya kejam. Ini kayak yang kayak di streamnya Kapten Leong nih. Pesawatnya kejam nih. Ya, ini pesawatnya kejam banget dan kapal oleng Kapten. Jangan lupa juga buat para survivors yang lagi nonton, buruan ramein, di-share juga dan di spam hashtag FFindo Bersatu ya. Yes, dan kita bakal ngeliat gimana EVOS udah benar-benar bakal makan di daerah observatory sendirian. Sementara Onyx sendiri bakal turun ke rumahnya dan ada 3 tim sekaligus. Wah, ada 8 bit, terus ada Onyx, ada Illuminate, dan ada Illuminate. Aduh, ini energi gue kayaknya bakalan habis ya hari ini. Karena bakalan seru banget bisa gue bilang. Kayak tadi aja itu kalau boleh dilihat mungkin harusnya dikasih lihat, cuman karena ini kebetulan production dari luar, jadi nggak bukan Jonathan ya yang ngedirect ya. Dan Amek udah berhasil mendapatkan 1 poin. Wow, Luffy harus ditumbangkan dari Onyx Olympus tentunya. Onyx Olympus ini bos. Juara FFVM kita. Sementara Patrick juga harus menggunakan zipline terlebih dahulu untuk melakukan rotasi, mungkin bergerak arah pick, karena memang kalau gue lihat juga minim banget rotasi. Bisa dapat 1 lagi. Illuminate dari sana sudah terlihat dari information kill. Wiza mendapatkan 1. Ini yang gua kangen dari udah langsung ditembakin lagi di sini. Sementara Amek bakal coba untuk hide. Ada tembakan dari sebelah kanan, masih bisa survive nampaknya. Jars harus masuk sekarang kalau nggak mau Ameknya di end duluan. Bakal coba untuk melakukan covering fire. Dari jauh ada Wiza yang coba memantau pergerakan dari Amek. Tapi Tayo harus terkena headshot atau terkena car ya. Yes. Tapi demi menolong seorang Amek, it's so worth it banget. Dan kita lihat udah mulai pergerakan maju di sini dari 8 bit. Mampukah Onyx Olympus meratakan tim 8 bit yang asalnya dari India ini? Tersisa 2 orang aja ternyata ketika nggak kena. Nggak kena. Ketika Onyx lagi coba mengusir 2 orang dari tim Illuminate, itu ternyata tim 8 bit menggunakan momennya untuk ini manfaatkan ya. Wah, ini bakal sulit banget buat Olympus. Yes, dan Jars juga bakal coba langsung ditatakin gitu aja, terkena down. Sayang sekali Jars harus terkena down dan tidak mungkin untuk tertolong. So Wiza harus melarikan diri, mengamankan posisi paling tidak untuk placement point ya. Gue sebel banget sih kalau misalkan tadi 8 bit gak jadi third party ya, itu bakal jadi 1 hit point buat Onyx Olympus menurut gue. Epic moment ya. Epic moment karena sejauh ini orang yang nabrak Onyx Olympus di CT itu kalau bukan orang gila ya orang nekat. Oke. Dan di sisi lain ada EVOS Abu yang berhasil mendapatkan 1 V-Gaming. Nah, di arah bawah Mr. 05 dan juga Street dengan VSS tersisa 1 Crazy lari harus Crazy nampaknya karena bakalan bingung memikirkan jalan kabur hingga harus dikembalikan ke lobby oleh EVOS Esports. 4 poin eliminasi berhasil dikumpulkan oleh EVOS Esports dengan masing-masing 1 poin kill. Wow. Kalian bisa ya. Kalian bisa kemarin seneng-seneng nontonin kita. Sekarang di sini kita juga seneng-seneng nonton pro player kita. Iya, karena inilah ya. Ini titik serunya. Inilah titik serunya. Ini Sam 13 kayaknya udah terinfluence sama Mas Kids ya. Mas Kids kan bucket head banget anaknya. Kebetulan bandel baru keluar ya kan. Iya. Ini anak senja banget. Anak senja. Anaknya hooligans banget. Dan observatory bisa gue bilang abis dari observatory biasanya mereka ke graveyard harus ya. Yes. Bener-bener rotasi yang dipakai sama EVOS tadi cukup kenceng ya, kayak tak gitu ada musuh langsung. Dan gue sedikit nggak ngerti sih kenapa V-Gaming sendiri itu ada di belakang. Ada malah naik ke arah high ground yang menurut gue sebenarnya mereka masih bisa manfaatin patahan-patahan atau obstacle mobil tua ini ya. Kalau misalkan tadi gue ngeliat ya, V-Gaming adalah salah satu tim yang mendaratnya tuh cukup bingung. Dia antara mau ke graveyard atau ke observatory. Jadi masih belum begitu tahu gitu. Jadi minim juga resource-nya. Minim banget ya. Sementara itu Clock Tower sendiri masih akhirnya dihuni oleh 8 bit. Yang mana tadi kalau gue inget berarti dari tim Illuminate-nya itu
juga masih ada 2 orang. 2 orang ya. Karena tadi cuma 2 orang yang berhasil didapatkan oleh anak-anak dari Onyx Olympus. So, gue masih belum lihat rotasi selanjutnya dari tim Illuminate bakalan kemana. Ini gue kangen banget ngelihat kayak pergerakan dari Onyx Olympus yang tadi ya, dimana mereka turun di CT tiba-tiba dang musuhnya hilang satu terus tiba-tiba beres rata semua, mereka nggak kehilangan orang. Ini kayak momentum yang udah lama banget gua nggak lihat dari Olympus. Something went missing in Olympus gitu, dan akhirnya sekarang udah mulai kebentuk lagi gitu. Kebentuk lagi di mana emang dulu Onyx Olympus tuh terkenal dengan fight sepersekian detik ya. Ketika pas baru turun ya. Kayak komitnya mereka bener-bener ngeri banget. Tapi di sini hati-hati Blacknya. Ini agak berbahaya karena di sana ada Javis dari Wisdom, yang mana dia itu dikirim untuk berjaga-jaga daerah tower, tapi dia sendirian. Dia nggak lihat apa gimana ya? Nah, udah mulai kerasa di sana. Alcyon maju pertama, bakal di cover dengan M14 dari Broken G. Hati-hati, Broken G masih bisa melakukan tarik dari sebelah kiri juga, coba memberikan distraksi. Sementara Black dan juga Alcyon udah mulai mendapatkan obstacle batu bersama Bang tentunya. Iya, di mana Bang harus melakukan killing terlebih dahulu. Ada tembakan dari samping oleh Broken G di sini. Udah dikilik belum Broken G-nya, Bos? Iya, dinamo depan, Bos. Jangan dilupakan dinamo depannya, Bos, biar lebih kenceng 4 WD. Nah, itu dia kepala awas Jarvis. Dan ya, ternyata Alcyon pun harus jatuhkan begitu saja. Sayang sekali, nggak mungkin ketolong sampai harus tumbang. Tapi 2 player pun bakal dapat dibalas di knockdown oleh kawan-kawan dari Aerowolf. Iya. Ini yang Aren, hati-hati Wisdom Aren. Bakal coba naik dulu menolong kawannya. Udah mulai terlihat juga dari Black, tapi untungnya masih bisa berlindung dan berhasil merimpas kawan. Ini sebenarnya udah waktunya buat komit sih. Komit buat masuk ngehajar di tower tadi. Karena kalau begini ceritanya mereka nggak dapat apa-apa sama sekali gitu. Yes, dan ini kayaknya kalau yang gue lihat harusnya mereka bisa selamat, dan sekarang agak nggak diuntungkan untuk ini ya Rolf ya. Betul, tapi di sini kita masih ngeliat gimana Black memiliki resource yang lumayan banyak. Cuman mereka menurut gue udah kekunci. Ada tamu tadi undang kaleng hitam yang sangat merepotkan. Untungnya cuma numpang lewat. Harus berhati-hati karena di belakang juga ada satu lagi yang harus mengendalikan sarang Black, sehingga Black pun harus tumbang begitu saja. Dari kejauhan ada TM Mafia juga. Wow. Iya, di sini tim Indonesia yang masih lengkap tersisa Evo saja. Cuman dari tim Illuminate sendiri udah kehilangan 3 anggotanya juga. Iya. Sementara tim Flash seperti biasa di early game kita nggak bakal pernah ngelihat mereka. Nggak bakal pernah melihat mereka. Kita juga kayak nggak dapet visionnya. Mereka rotasinya kemana? Tadi turun awalnya juga di mana? Gue kayak nggak begitu merhatiin karena tadi agak excited ngelihat Clock Tower yang turun ramai banget ya. Betul. Nah, sementara The Mafia setelah berhasil mengoleksi 3 poin eliminasi akan melanjutkan rotasinya, mungkin bergerak ke arah Bima Sakti ya. Harusnya dia bergerak ke arah Bima Sakti melakukan looting lagi ya. Dan kita nggak dikasih lihat loh zonanya di mana. Bener, kayak kadang kalau sama Mr. Jonathan kita bakal diliatin dulu mapnya di mana. Kalau lagi belum ada action kita bisa baca sedikit pergerakan mapnya, tapi oke. Etron malah mencoba mengambil satu tower. Betul. Di depan hanggar, di depan garasi. Nah, ini Jarvis yang tersisa sendirian di sini. Javis gak pakai R, oke. Jarvis ya? Javis gak pakai R. Loh, dia hilang 2 orang dari mana ya? Ya itu tadi The Mafia datang. Oh, dari belakang. Iya, terus makanya si Black juga tadi tumbang. Gitu. Jadi emang fightnya nih nggak se-flex kita kalau lagi di kalau lagi di direct sama Jonathan. Berarti bisa dibilang Jonathan is the best ya. Oh iya. One of the best director in the world. Yo man. Nah, moving sedikit ke arah Sapphire Esports dan di depan sudah ada SCVG yang mana mereka bakalan mencoba menahan di daerah parkiran mobil truk. Dan The Cruz di sini udah memiliki resource yang lumayan cukup menurut gue. Dia udah punya First level 2, helm level 2, cuman medkitnya nggak terlalu banyak. Cuman gue yakin dari temennya sendiri harusnya udah memiliki cukup banyak ya. Ya, dan gue sebenarnya dari tadi juga sama lo kayak penasaran banget nih Team Flash di mana nih. Kan kayak gue penasaran skill mereka kira-kira udah nerapin Wolfra apa belum? Karena Wolfra sekarang menurut gue lebih legit daripada Hayato, Pak. Lebih legit ya? Iya. Kalau misalkan ada yang nonton tapi. Enggak, kan killnya di converse jadi ini. Oh iya, benar. Killnya di converse jadi penonton gitu kan. Dan ini dia Onyx Wiza. Yes, menjadi lone survivor kita harus menahan diri dulu walaupun zona udah mulai menyulitkan keadaannya.
Tapi it's okay karena kalau kita lihat juga di sini Javis benar-benar disisain sendiri sama kawannya ya. Ini karena emang tersisa udah sendiri, di belakang juga ada sisa tim Illuminate sendirian. benar. Ini kayak bener-bener apa ya, di early game ini banyak banget yang udah mulai kecuri satu persatu. Dan agak-agak unpredictable ya. Ternyata bahkan kalau kita lihat sini tim 8 bit udah dapetin 4 point kill, udah mulai coba melakukan firing ke arah depan di mana ada Mafia langsung melawan SCVG. Coba firing ke arah depan Pasio, cukup sekali tapi akhirnya terlalu berbahaya dan terkena dan begitu saja oleh Deadshot dan bakal coba diterusin. Oke, masih bisa firing dengan AK-47-nya, tapi di sisi lain juga udah ada satu tim lagi ternyata yang akan mencoba datang. Ada tim 8 bit yang bakal menjadi orang ketiga lagi dan lagi. Nyebelin banget ya. Yes. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup merepotkan tentunya dari India. Dan XV atau Xavier Gaming dari ini ya, Patrick berhasil mendapatkan satu. Dan DNP itu dia, information kill ya. Ini dia DNP. Ternyata udah ada di arah high ground dari atas peak ya, menuju ke arah bawah yang menuju Bima Sakti ternyata. Ya, kita ngeliat gimana tadi cepetnya backup dari teman-teman dari tim Flash yang udah bakal langsung di knockdown begitu aja oleh The Cruz di sana nampak ya. Udah mungkin bakal terhajar dari kiri dan kanan, udah sulit banget. Clear sedikit lagi akan terclear mungkin karena ada damage per second dari VSS tentunya dengan Reaper bulletnya dari seorang Boom God. Hati-hati sampai akhirnya benar saja harus di knockdown dan di ending. Nggak mungkin tertolong. DNP pun bakal mencoba upaya narik ke atas, tapi tidak bisa. Xavier Esports kali ini benar-benar menyeramkan. Kalau lu ngelihat Xavier tadi gimana berhentinya si tim Flash sendiri itu ada di tengah-tengah bukit. Benar. Artinya mereka benar-benar nggak ngehit ketika mereka lagi coba untuk jalan. Tapi di sini Casper udah terkena down lagi oleh EVOS Abu. Ini EVOS bos. Itu hati-hati. aimnya sejauh itu loh Pak. Tapi bisa langsung kena knockdown. Berarti langsung kena kepala ya. Tajam banget ya. Nah, ini dia kawan-kawan dari EVOS Esports Indonesia. Tapi harus berhati-hati juga karena kalau kita lihat dari arah belakang kawan-kawan dari The Mafia juga mulai bergerak. So harus tetap waspada Pak ya. Ya harus tetap waspada karena The Mafia sendiri gua ngelihat udah nunggu dari belakang ada yang nembak lagi ternyata. Masih ada nomor 11 tentunya. Tim 11 akan mencoba firing ke arah bawah, yaitu kawan-kawan dari Xavier Esports. Dan Mr. 05 berhasil mendapatkan satu. Dua sekaligus tadi Mr. 05 berhasil di knockdown oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Dan langsung coba dikasih serangan tentunya dari EVOS Abu dan juga Street. Ya dikasih ampun. Oke, kelihatan ada yang firing juga dari rumah kayu. Sementara Sam 13 dengan AWM-nya mulai coba melakukan pemantauan atau scouting ke arah belakang terlebih dahulu, mengingat sekarang zonanya agak sedikit berpihak ke kawan-kawan EVOS Esports ya. Ya setuju sih. Wah, ini tengah banget, center banget Pak, tengahnya ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini lama dieksekusinya, potensial banget untuk tim lain join ke sini dan EVOS bakalan nggak diuntungkan. Benar, kalau misalkan nggak diselesaikan secara cepat ya. Cuman gue mau bahas sedikit kayak yes. Gue ngeliat kayak tadi yang pas di patahan itu kayak bener-bener, nah yang di kayak tempat kayak gini ya, ini 1 lawan 1 lu lihat. Nah, Javis sama-sama perang VSS ya di sini ya. Ya, tapi Tan udah kelihatan sedikit kewalahan. Ini bener-bener kayak jadi favorit banget ya VSS di sini ya. Yoi, laku banget VSS. Dan oke, mulai melakukan pergerakan maju ke depan. Javis siap-siap dengan shotgunnya. Coba loncat sedikit lagi, masih bisa di-coiling dulu sedikit dan melakukan jump shot yang sangat mulus. 2 hit aja dan Javis sudah mendapatkan fast level 4. Berarti dia berhasil mendapatkan bounty-nya ya harusnya. Alright, so kalau kita lihat masih tersisa 9 tim dan juga 28 orang yang masih bertahan. Sementara melihat zona yang udah semakin sakit, gue penasaran sekarang Onyx Wizard ada di mana, tapi nggak bisa dulu karena kalau kita lihat Mafia Bala berhasil mendapatkan satu Sam 13 yang terkena down. Mampukah Sam 13 masih bisa ditolong? Harusnya masih bisa ditolong harusnya. Tadi gue ngeliat, dapat dibalas ya. Tadi lu kenokin kapten gua balas lu ya gitu. Kalau kata Mr. 05 ke arah Bala tadi. Ya. Ini masih ada kawan-kawan dari 8 bit yang sepertinya nggak bergerak dari arah Bima Sakti. Karena memang zonanya pun masih ada di sini, tapi SCVG pun tetap membayang-bayang dari SCVG. Dan kita lihat juga ada Xavier Esports juga yang berhasil mendapatkan satu
AK di sana. Nur harus dihabisi begitu aja oleh Casper. EVOS sudah dapat compound ya. Yo, ini compound patannya enak banget. Coba langsung ada Ras langsung maju ke depan. Frey, ada Bang, maksud gua Aero di sini bersiap aja melawan. Sementara Broken Jeep pun udah harus terkenal dan masih ada double triple blue wall dan ada satu pelontar yang sangat merepotkan tentunya dari CPG untuk 8 bit dan juga Aero Wolf. Aero Wolf sendiri dapat posisi ke-9 ya tadi. Yes. Kita lihat di sini udah bakal langsung ditembakin, ada M79 di sana Oh! tapi straight dan 05 berhasil mendapatkan satu orang di sana. Gak cukup mudah buat masuk ke dalam zona karena ada Abu yang menggunakan FF tentunya. Indo bersatu, Oh, my bos. lord. Lihat FF bakal Indo coba ditatakin. Sementara dari samping kiri udah ada Vasio masih bersiap. Di sisi lain Tom berhasil mendapatkan Sanjeev dari R8 bit dan juga RDP juga harus tumbang begitu ya 8 bit. Sementara Abu harus terkenal dan sepertinya terculik dari alat belakang. Memang sulit nampaknya Wiza dari arah kejauhan. Sang pembalap sebutan namanya dari seorang Kids tentunya masih survive. Masih ada Kar 98 juga dari kapten kita Sam 13 dan ada Abu dengan SVD-nya berhasil lagi mendapatkan pundi-pundi poin kill. 8 kill sekarang poin. sudah dikumpulkan oleh EVOS Esports Iya, dan 4 tim tersisa. Wiza masuk ke 4 besar. Alright. Sang pembalap kita di sini Onyx Wiza berhasil survive at least untuk masuk ke top 4. Top 4. Wow, sendirian ya. Udah mulai masuk lagi zonanya tapi agak tidak berpihak sekarang. So, kawan-kawan dari EVOS Esports dan juga Onyx Wiza sendiri harus putar otak gimana caranya ya? Ini sedikit sulit ya. Yang bisa gue saranin untuk EVOS sendiri sih, mereka nggak bakal mungkin bisa masuk ke dalam zona dengan mudah gitu. Betul. Lebih baik kalau gue jadi mereka, gue kayak natakin satu-satu aja deh yang bisa. Yes. Dan Wiza ini sepertinya akan menjadi milik Onyx atau Sapphire Esports dari sekiri ya. Benar. Tapi memang sangat sulit kembali lagi karena EVOS sendiri udah mulai coba komit untuk mendapatkan confirm berikutnya, dimana kalau kita lihat Sapphire Boomgat pun harus dijatuhkan di knockdown. Ada Casper yang udah mulai teriak bakal coba memfollow up. Kaleng pun masih tersedia di sini oleh EVOS Street, mulai coba ditabrakin. Akankah bakal dibarbarin? Oke, hati-hati bakal ditabrak. Jatuh satu oleh Sam 13. Coba ditabrak lagi. Masih ada Boomgat bakalan loncat dengan jam shotnya tapi harus knockdown begitu saja. Udah mulai jatuh. Straight pun nggak mungkin ketolong tapi masih ada pertolongan dari Kapten Sam 13 tentunya. Udah ada frag grenade flashbang tentunya bakal coba lempar. Sisi lain Wizards tereliminasi. Ada satu pelontar Sam 13 duar. Satu hit peluru lagi. Ini dia. Dot. Satu orang udah kena dan masih ada satu peluru lagi karena Boomgat masih bisa selamat ternyata. Dua udah dipasang. Boomgat bersiap untuk mendapatkan permain dari EVOS Esports tapi EVOS Esports 10 kill point sudah diamankan. Mr. 05 udah terkenal dan begitu saja. Abu masih sempat untuk menolong. Mr. 05 nggak punya keluar lagi. Udah mulai panik para pemain dari EVOS Esports menyisakan Kapten Sam 13 aja The Cruz. 1-1 di sini. Sapphire Esports melawan EVOS Esports. Apakah EVOS Esports bisa selamat? Karena kalau gue lihat masih ada peperangan lagi dari samping. SCVG akan menjadi orang ketiga yang sangat merepotkan untuk EVOS dan juga Sapphire Esports. Mulai selamat nampaknya para pemain dari EVOS Esports masih Sam 13 dan juga Abu. Walaupun udah sangat sulit untuk masuk ke zona berikutnya, Abu pun harus terkenal dan Sam 13 udah nggak bisa berbuat banyak. So this is it, I guess sulit sekali sampai era SCVG berhasil mendapatkan buya. Yes, EVOS Esports berhasil finish di posisi kedua dengan total poin eliminasi 12 atau 13.